Izin dimulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Anggotanya ada Siti Astriaharti dan saya sendiri, Aprianti Siti Fatuli, akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis 6 model pembelajaran yang ditawarkan Menteri Nadiem sebagai inovasi. Untuk pertama materinya terdapat model pembelajaran Discovery Inquiry Learning atau DIL. Yang kedua ada model pembelajaran Civic Classroom, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran Blended Learning menggunakan blok, model pembelajaran berbasis game, dan model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment. Yang pertama, terdapat model pembelajaran Discovery Inquiry Learning atau DIL, yaitu model pembelajaran Discovery Inquiry merupakan gabungan dari model Discovery Learning dan Inquiry. Kedua model ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Di sini terdapat tahapan umum model pembelajaran Discovery Inquiry meliputi beberapa langkah atau sintaks sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat stimulasi atau stimulation. Dalam tahapan ini, pendidik mengidentifikasi ketersediaan konten dari aneka sumber belajar yang sesuai dengan materi yang dibahas. Yang kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada dalam konten materi tersebut. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi atau data collection. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih luas persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman dari konten tersebut, melalui pengumpulan berbagai informasi yang relevan dengan cara membaca literatur baik secara online maupun offline. Itu untuk tahapan umum model pembelajaran Discovery Inquiry. Selanjutnya untuk yang keempat, yaitu terdapat pengolahan informasi atau data processing. Berikutnya peserta didik secara kelompok ataupun mandiri melakukan pengolahan, pengacakan, pengklasifikasikan, pentabulasian, bahkan penghitungan dan pada data kepercayaan tertentu. Yang kelima yaitu verifikasi hasil atau verification. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembuktian dari hipotesis atau pernyataan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil pengolahan informasi yang telah ada. Setelah itu, mempresentasikan di depan pendidik dan peserta didik yang lain untuk mendapat masukan. Yang keenam, terdapat generalisasi atau generation. Peserta didik menarik kesimpulan atau generasi tertentu berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik dan peserta didik lainnya. Jadi setelah semuanya tahapan-tahapannya, terakhir di menarik kesimpulan. Selanjutnya, terdapat model pembelajaran Civic Classroom. Civic Classroom adalah model di mana dalam proses belajar mengajar tidak seperti pada umumnya, yaitu dalam proses belajarnya siswa mempelajari materi pelajaran di rumah sebelum kelas dimulai dan kegiatan belajar mengajar di kelas berupa mengerjakan tugas, berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami siswa. Hal ini memanfaatkan teknologi yang menyediakan tambahan yang mendukung materi pembelajaran bagi siswa yang dapat diakses siswa secara online maupun offline. Jadi untuk model pembelajaran ini, siswa terlebih dahulu untuk belajar sebelum memasuki pelajaran. Lalu di sini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, sebelum tatap muka, siswa diminta untuk belajar mandiri di rumah mengenai materi untuk pertemuan berikutnya dengan menonton video pembelajaran, karya guru itu sendiri, ataupun video pembelajaran dari hasil upload orang lain. Biasanya gurunya memberikan materi terlebih dahulu
lalu siswanya menonton videonya. Terus yang kedua, pada pembelajaran di kelas, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, peran guru pada saat kegiatan belajar berlangsung adalah memfasilitasi berlangsungnya diskusi. Di samping itu, guru juga akan menyiapkan beberapa pertanyaan atau soal dari materi tersebut. Yang keempat, guru memberikan kuis atau tes sehingga siswa sadar bahwa kegiatan yang mereka lakukan bukan hanya permainan, tetapi merupakan proses belajar. Serta guru berlaku sebagai fasilitator dalam membantu siswa dalam pembelajaran serta menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi. Jadi di sini guru juga ikut terlibat sebagai fasilitator. Lalu yang ketiga, terdapat model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning, biasanya PBL, ini J-nya typo ya, adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Di sini terdapat karakteristik dari project-based learning, yaitu yang dapat membedakan dengan model yang lain. Pertama ada centrality. Pada project-based learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Lalu, yang kedua ada driving question, yaitu project-based learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga, constructive investigation. Pada project-based learning, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri. Di sini, guru juga ikut berperan sebagai fasilitator. Lalu yang keempat, terdapat autonomi. Project-based learning menuntut siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Yang terakhir, terdapat realisme. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Itu untuk 3 model pembelajaran. Selanjutnya untuk model pembelajaran akan dijelaskan oleh Sri Astria. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran blended learning menggunakan blog. Nah, blended learning ini didefinisikan sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa blended learning ini adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka, yaitu pembelajaran konvensional dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar. Selanjutnya, nah, tahapan blended learning ini ada yang pertama ini sinkronos dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu sama tapi tempat berbeda. Kemudian ada self-paced learning. Nah, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri dan memungkinkan peserta didik untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan secara online. Kemudian ada collaboration, yaitu peserta didik harus mampu meramu kombinasi jenis asesmen online dan offline, baik yang bersifat tes maupun non-tes. Selanjutnya ada mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi peserta didik maupun kolaborasi baik kolaborasi pendidik dan peserta didik ataupun kolaborasi antar peserta didik. Selanjutnya ada sintaksnya. Yang pertama itu pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas, konten, dan kejelasan akademis. Yang kedua ada menemukan, memahami, serta
mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran, kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia, sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online atau offline. Yang terakhir ada mengkonstruksikan pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bertolak belakang dari hasil analisis, diskusi, perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh kembali dan menginterpretasikan ide-ide hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online atau offline. Selanjutnya, ada model pembelajaran berbasis game. Model pembelajaran berbasis game ini dapat diterapkan dalam berbagai macam mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan bernuansa CTL. Di antaranya menggunakan model ceramah, diskusi, dan model pembelajaran kooperatif serta pemecahan masalah dengan memperhatikan fase-fase yang ada di dalamnya dan karakteristik materi yang disampaikan. Pembelajaran ini dapat dilakukan di kelas atau di lab TIK dengan berbantu game berbasis TIK ini. Hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran berbantu media game ini diharapkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta didik sebesar 80% serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas dengan bantuan game interaktif. Langkah-langkahnya, yang pertama itu memilih game sesuai topik pendidik, memilih game yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Kemudian ada penjelasan konsep pendidik, pendidik ini memberikan penjelasan atau konsep awal yang terkait dengan game yang akan dimainkan. Yang ketiga ada aturan. Peserta didik ini menyepakati aturan yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat itu bermain game. Ini bermain game menggunakan alat yang ditentukan sebelumnya. Yang kelima merangkum pengetahuan. Peserta didik ini merangkum pengetahuan yang didapatkan dari game yang telah dimainkan. Yang terakhir adalah melakukan refleksi. Peserta didik melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. Yang terakhir ini ada model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment. Pembelajaran SOLE ini menitikberatkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan di sekolah, model pembelajaran SOLE ini digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi peserta didik dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran SOLE ini terdiri dari 3 aktivitas. Guru ini hanya bertugas memberikan pemicu dalam bentuk pertanyaan terkait materi yang dibahas. Aktivitas selanjutnya tergantung kreativitas peserta didik dalam menjawab pertanyaan tersebut. 3 langkah ini ada yang pertama itu pertanyaan. Memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Pertanyaan tersebut diharapkan juga dapat menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi terhadap materi yang diajarkan ke depannya. Kemudian ada investigasi, yaitu peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil, dan peserta didik ini dalam kelompok berkolaborasi satu dengan yang lainnya, dan menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Yang ketiga itu mengulas atau mereview. Masing-masing kelompok ini mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan secara lebih terperinci. Tahapan pelaksanaan model pembelajaran SOLE itu
tadi langkah pertama memberikan pertanyaan terkait materi yang diberikan, kemudian langkah kedua mengorganisasikan siswa, kemudian langkah ketiga itu eksplorasi dan investigasi siswa, yang keempat itu ada monitoring, yang kelima itu ada presentasi hasil eksplorasi dan investigasi, yang keenam ada evaluasi hasil presentasi. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya, silahkan ke kolom chat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya, 9 kelompok ngisi kolom chat untuk bertanya. Sebaiknya mah tadi waktu bertanya itu waktu memaparkan materi, kelompok yang lain langsung bisa bertanya melalui kolom chat supaya nanti penjelasannya masih segar sehingga pertanyaannya lebih akurat. 7. Meningkatkan keahlian dalam mengintegrasikan apa yang mereka ketahui ke dalam diskusi bersama dengan beberapa orang di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ke-8, mengembangkan rasa kepercayaan terhadap guru atau pendidik dan orang dewasa secara umum. Yang ke-9, menjadi lebih termotivasi untuk mempelajari perbedaan baik berupa subjek maupun ide. Nah, sedangkan bagi guru atau pendidik, yang pertama itu dapat meningkatkan keahlian dalam memberikan pertanyaan inquiry. Yang kedua, memahami lebih dalam tentang ketertarikan peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan keingintahuan dalam pembelajaran mandiri peserta didik. Yang keempat, merasakan koneksi di level yang sama dengan peserta didik. Yang kelima, memperluas pemahaman tentang seberapa banyak peserta didik dapat belajar dengan kemampuannya sendiri. Yang keenam, berbagi dalam proses penemuan peserta didik melalui penguatan lingkungan belajar. Ya. Sudah, Pak. Ya, satu lagi. Siapa yang belum? Kelompok 5 cuma 2 orang, Pak. Oh, pertanyaannya kan sudah jawab tiga-tiganya. Oh, satu lagi ya? Ya, siapa? Oh, saya lagi boleh, Pak? Boleh. Siti Aslia. Oke. Buat pertanyaan kelompok 9 itu, mengapa guru sebaiknya memvariasikan penggunaan model pembelajaran dalam kelas? Nah, tujuannya itu memvariasikan itu diperlukan dalam pembelajaran untuk membuat siswa konsentrasi dan terinovasi sehingga proses pembelajaran mengajar berjalan secara dinamis atau dengan kata lain selalu terjadi variasi di setiap pembelajaran berlangsung, maka peserta didik itu nggak akan cepat bosan gitu, Kak. Karena belajar di kelas itu nggak terus-menerus, jadi kegiatannya itu secara terus-menerus dan bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat peserta didik. Dengan variasi itu dapat menimbulkan semangat lagi dan tidak cepat bosan. Berapa? Ya, oke. Menarik ya. Jadi 6 ya. 6 pendekatan ya, model pembelajaran yang ditawarkan Mas Nadiem ini kita pelajari. Nah, ini akan kita jadikan bahan proyek untuk menyusun inovasi pembelajaran kurikulum nanti ya.